Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Bagaimana kabar, Bang, hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Bung Albar. Eh, Terlepas daripada agenda rutinitas, maka ucapan selamat ya kepada narasumber kali ini yang punya Endpol Show ya untuk telah finish ya. Sebenarnya belum finish ya, One step closer. tapi ya ini sudah masuk ya kategori finish ya untuk pasca sarjana ya di Universitas Muhammadiyah. Nah, Bang, terkait dengan ini Bang, terkait dengan apa isu-isu yang berkembang dan juga masalah masalah yang berkaitan dengan isu-isu negara ini memang ada berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh negara. Namun di sisi lain bahwa kita melihat bahwasannya negara sampai saat ini belum aktif ya, belum aktif untuk bisa eh, menangkal atau membatasi atau melakukan suatu kegiatan yang memang bisa membatasi supaya pejabat-pejabat dan lain sebagainya itu tidak melakukan hal-hal yang memang tidak diinginkan. Nah, salah satu contoh kasus yang mungkin beberapa minggu terakhir ini atau kurang lebih seminggu terakhir ini kan ada dugaan korupsi ya, gratifikasi ya. Korupsi apa gratifikasi? Mahkamah Agung ya. Ini merupakan salah satu yang masalah yang sangat fundamental yang nantinya akan masuk kepada sum-sum tulang ya seluruh peradilan di Indonesia dan nantinya akan menjadi salah satu citra buruk yang hal-hal seperti ini akan mewujudkan citra buruk penegakan hukum Indonesia. Nah, untuk pertanyaan awal eh, saya minta pandangannya gini, Man. Jika lembaga-lembaga peradilan yang memang negara telah mempercayai mereka untuk memutuskan permasalahan, tapi masih ada praktik-praktik yang memang di luar dugaan kita. Bagaimana konsepsi negara kita menurut Abang? Iya, saya pikir bahwa sesuai dengan uh, dasar fundamental kita yaitu konstitusi telah mencatutkan bahwa kita bernegara ini yang berlaku adalah sebuah sistem negara hukum, ya kan? Itu dalam pasal satu Siap-siap. ayat 3 misalnya kan Indonesia adalah sebuah negara hukum. Nah, manifesto sebagai sebuah negara hukum ini maka di sana misalnya kita lihat dalam dunia peradilan dimotori oleh sebuah lembaga yang bernama Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Kan begitu Bung Albar. Nah, tetapi beberapa Siap-siap. fakta yang kita lihat hari ini yang tadi disampaikan Bung Albar bahwa ada skandal di Mahkamah Agung ya. Saya tegaskan bahwa tadi Bung Albar sampaikan apakah gratifikasi ataupun suap ataupun korupsi kan begitu. Jadi saya katakan bahwa gratifikasi ataupun suap itu masuk daripada kualifikasi tindak pidana korupsi. Jadi itu tindak pidana korupsi itu kan bermacam-macam, ya kan? Ada penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, suap, gratifikasi, perbuatan yang merugikan keuangan negara gitu. Nah, untuk kasus yang hari ini menjadi apa yang cukup viral yaitu adanya sekretaris Mahkamah Agung yang kemudian ditangkap oleh KPK atau dijadikan tersangka oleh KPK dalam hal menerima suap ya. Kalau nggak salah sekitar 3 miliar. Nah, ini tentu memang kalau kita lihat berbicara potret penegakan hukum dalam konteks ini persoalan korupsi, maka kita lihat sampai hari ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi ya kan. Tindak pidana korupsi ini kan kita harapkan ini kan ya kalau misalnya dia terjadi di luar uh, di luar kekuasaan yang kita percayai untuk menegakkan hukum dan keadilan itu kita pikir masih agak wajar kan begitu. Nah, ya kan? Siap. Tetapi yang menjadi tidak wajar adalah ketika korupsi itu terjadi di tubuh kekuasaan yang ditugaskan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, ya kan? Apalagi misalnya Mahkamah Agung.
Mahkamah Agung kan adalah representasi pengadilan peradilan tertinggi di Indonesia. Di bawahnya itu ada pengadilan militer, ada pengadilan negeri, ya kan, ada pengadilan tun, pengadilan agama. Semuanya itu berpusat kepada Mahkamah Agung. Nah, tapi sayang kita lihat bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman di Mahkamah Agung ini ternyata begitu bobroknya, ya, begitu rusaknya. Kok mereka yang ditugaskan untuk menyelenggarakan hukum keadilan, tetapi kemudian yang terjadi mereka kemudian memperjualbelikan, ya, kita istilahkan dengan black market of justice, ya kan, memperjualbelikan hukum dan keadilan itu sendiri. Nah, ini tentu hal yang yang sungguh kita sayangkan, karena ini secara tidak langsung telah menegaskan kepada kita, mengafirmasi bahwa Mahkamah Agung telah mengalami sebuah keruntuhan gitu. Kira-kira gitu, Bung Albar. Suaranya kecil banget, Bang. Tadi. Bang, mungkin satu pertanyaan terakhir, Bang, karena memang saya tadi lagi ditelepon, Bang, sama senior ini untuk menghadap lagi. Jadi ini, Bang, seperti yang tadi Abang jelaskan bahwa manifesto daripada sebuah negara hukum itu adalah adanya pembagian kekuasaan, ya. Nah, namun yang menjadi trending topik, menjadi isu-isu yang saat ini dibicarakan oleh banyak kalangan, bahwa kenapa satu lembaga yang menurut negara itu dalam memberikan hadiah, reward kepada mereka yang memegang kekuasaan-kekuasaan tertentu, itu mereka bisa. Bagaimana contoh kasus bahwa hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung itu kan gajinya kan bukan sedikit itu, Bang. Nah, salah satu di antara tujuannya adalah untuk menghindari yang namanya itu gratifikasi dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah, jadi saya minta pandangannya, Bang. Kalau praktik-praktik seperti ini masih saja terjadi pada institusi-institusi peradilan yang kita percayai, lalu negara negara kira-kira mau dibawa arahnya gimana gitu, menurut Abang? Ya, menegakkan hukum dan keadilan itu kan menjadi salah satu Suara kecil, karakter. Bang. Cek, udah kedengaran? Kecil banget, Bang. Aduh. Soalnya tadi ente karena ente menelpon tadi, jadi suaranya agak kayak gini. Karena ente tadi menelpon, jadi suaranya gitu. Ya ada yang telepon beta, tapi beta yang angka. Ya, iya, nggak apa-apa lah. Lanjut aja, nanti suaranya besar juga kok. Ya, Siap. tujuan negara kan salah satunya yang selalu Bung Albar sampaikan, karakteristik sebuah negara ideal itu adalah ketika kemudian di sana terdapat justice, ya kan? Di sana kalau kata Plato, ya, karakteristik negara yang ideal itu adalah uh, negara yang kemudian memfasilitasi berbagai macam kebajikan. Nah, ini ditunjukkan dengan sikap dan perilaku. Tapi kalau kita lihat potret yang kita diskusikan hari ini, ya tentu jauh sekali dari kata kebajikan. Jadi tujuan-tujuan bernegara itu tidak terrealisasi. Malah yang kemudian terjadi adalah ini uh, saling konfrontir di antara uh, yang idealnya seperti gini, tetapi faktanya lain, kan begitu. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa memang Mahkamah Agung ini, kalau kita bicara tentang konsep penegakan hukum, bukan baru sekali ini Bung Albar terjadi. Sebelumnya sudah banyak juga terjadi. Ada Hakim Sudrajat kan, hakim Mahkamah Agung kan gitu kan, yang kemudian juga divonis karena kasus korupsi juga gitu. Begitu pula dengan pejabat-pejabat lainnya yang sudah pernah, kalau kita sering-sering update, ya kan. Jadi bukan hal baru. Nah, ini tentu sangat kita sayangkan. Nah, kalau kita tanya kira-kira mau dirubah seperti apa? Nah, iya kan, selalu setiap terjadi peristiwa semacam ini, yang dilakukan adalah bahasanya evaluasi, ya kan.
saya katakan bahwa ya agak sulit untuk kita melakukan evaluasi ketika kemudian proses proses perekrutan ini kemudian berdasarkan apa namanya, berdasarkan uh, proses perekrutan calon hakim agung itu ya berdasarkan kepentingan-kepentingan politik misalnya kan. Nah ini tentu jadi memang yang perlu kita lihat adalah pola perekrutan hakim-hakim agung. Ya bukan cuma hakim agung tapi di segala hal jabatan-jabatan bernegara ini ya pola rekrutannya itu memang harus harus selektif, harus dijauhkan daripada kepentingan-kepentingan yang sifatnya politis karena itu ya berbahaya. Kira-kira begitu Bung Albar. Ya, Bang, sekiranya penjelasan yang singkat ini bisa menjadi satu bentuk pembelajaran buat seluruh saudara-saudara yang menonton, Bang. Bang, mungkin sekiranya segitu dulu, Bang. Mungkin sebentar lagi bisa berlanjut soalnya